Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman kabarnya baik ya. Perkenalkan, nama saya Rati Hartati dengan NIM A4212240018. Mata kuliah Literasi Digital PAUD dengan dosen pengampu Ibu Aprina Listria, SPSI, Espil, MPD. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Sedikit saya akan menjelaskan tujuan utama literasi digital untuk anak usia dini adalah mengembangkan pemahaman dasar tentang teknologi, kemampuan menggunakan perangkat digital dengan aman dan bijak, serta membentuk pola pikir kreatif dan kolaboratif sejak dini. Poin 1 yaitu mengembangkan keterampilan dasar teknologi. Anak belajar mengenali dan menggunakan perangkat digital sederhana seperti tablet atau komputer. Berikutnya itu mendidik keselamatan dan tanggung jawab digital, memberikan pemahaman awal tentang pentingnya menjaga keamanan diri saat menggunakan teknologi, seperti tidak memberikan informasi pribadi sembarangan dan memahami batasan waktu penggunaan. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas dan ekspresi diri melalui aplikasi atau alat digital yang sesuai usia. Anak dapat mengekspresikan ide mereka dengan cara yang menarik seperti menggambar, merekam suara, atau menyusun cerita sederhana. Untuk tema ini saya ambil dari tema binatang dengan subtema binatang peliharaan, subtema yaitu rawat hewan, yaitu saya membuat media animasi cerita pendek. Alasan saya memilih media ini yaitu media tersebut cocok untuk anak usia dini dan mudah dipahami. Konten yang sesuai dengan perkembangan anak dapat merangsang kreativitas. Selanjutnya, memperkuat kemampuan belajar dan kolaborasi. Teknologi dapat menjaga alat bantu pembelajaran yang menyenangkan serta memfasilitasi anak untuk bekerja sama dengan teman sebaya dalam aktivitas digital yang sesuai. Selanjutnya yaitu mempersiapkan untuk masa depan. Di era digital, literasi dasar ini menjadi fondasi penting agar anak dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sistem pendidik yang semakin terintegrasi dengan digital. Cerita ini mengandung perkembangan aspek kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan karakter pada tokoh utamanya yaitu Arga. Berikut penjelasan secara singkat. Perkembangan yang pertama yaitu kognitif. Arga belajar mengidentifikasi kebutuhan si kucing, misalnya lapar, sakit, atau butuh tempat tinggal aman, dan memahami hubungan sebab akibat seperti bahwa kelalaiannya bisa membuat si kucing mengalami kesulitan. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Jika dalam cerita ada percakapan antara Arga dengan orang lain atau bahkan dengan si kucing, ia akan meningkatkan kemampuan mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan jelas. Selanjutnya, sosial emosional. Arga mulai merasakan apa yang dirasakan si kucing, seperti sedih, sakit, atau senang. Untuk pengendalian emosi, ia belajar mengelola perasaan khawatir atau bersalah ketika melihat kucing dalam kesusahan dan fokus pada cara menyelesaikannya. Hubungan sosial, ia membangun ikatan yang kuat dengan si kucing. Perkembangan karakter, yaitu terbentuk nilai-nilai seperti tanggung jawab, kesabaran, cinta kasih, dan kejujuran pada diri Arga. Nah teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya. Berikut video cerita animasinya. Selamat menyaksikan. Di taman yang indah Arga, si anak yang suka berlari-lari menemukan sesuatu. Meong, meong, seekor anak kucing kecil yang kesepian. Arga merasa kasihan dan langsung ingin mengajaknya pulang. Hore! Arga membawa pulang teman barunya. Meong, si kucing kecil sepertinya senang sekali. Ibu Arga tersenyum. Tentu boleh, nak.
Tapi Arga harus janji, Arga yang akan merawatnya ya. Arga menamai kucingnya Miko. Nama yang bagus ya. Arga mencoba memberi Miko makan dan menyiapkan tempat tidur yang empuk. Wah, Arga harus belajar banyak nih. Tapi Arga sangat semangat. Tapi lama-lama, Arga jadi asyik main terus. Ia lupa memberi Miko makan. Lupa membersihkan tempat Miko. Miko jadi sedih. Meong, Miko jadi lesu dan tidak seceria dulu. Arga melihat Miko yang sedih dan kotor. Ibu mendekati Arga. Arga ingat janji Arga. Miko butuh kasih sayang dan perhatianmu. Merawat hewan itu tugas yang penting. Arga langsung sedih sekali. Ia melihat Miko. Maafkan aku Miko, kata Arga. Arga memeluk Miko erat-erat. Ia berjanji akan merawat Miko dengan sangat baik. Sejak hari itu, Arga jadi anak yang rajin sekali. Ia selalu memberi Miko makan, membersihkan tempatnya, dan mengajak Miko bermain. Miko pun kembali sehat dan riang gembira. Arga dan Miko sekarang adalah sahabat terbaik. Arga belajar kalau merawat teman itu harus dengan hati. Jadi anak yang bertanggung jawab itu menyenangkan loh. Arga dan Miko selalu bahagia bersama. Anak soleh, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, biar semangat kita tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Nah, teman-teman, hari ini ibu punya video. Nah, nanti teman-teman coba siapa yang punya kucing di rumah? Oke, warna apa? Coba Lupus. Lupus warna apa? Oh, nggak tahu, lupa lagi. Aswa warna apa? Hitam. Kiana? Kiana mah barengan kucingnya sama aku. Oh, barengan. Oh iya, si Mochi ya? Hitam sama putih. Hitam sama putih. Kenan? Coklat. Coklat. Aurel? Putih. Putih. Akram? Aku ya. Oh, nggak punya kucing. Aku kan di rumah kakak ayah aku. Iya. Teman-teman, kucing itu ciptaan siapa? Allah. Ciptaan Allah. Terus hewan suaranya seperti apa? Miau. Meow, meow, gitu ya. Suaranya ya. Oke. Sebelumnya kita harus baca doa dulu ya. Oh iya gitu. Suara apa, baca doa dulu ya. Biar itu. Ya, surat Al-Fatihah artinya pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, teman-teman, kita sekarang Udah. video. Oke? Di taman indah, Arga si anak yang suka berlari-lari menemukan sesuatu. Meong, meong, seekor anak kucing kecil yang kesepian. Arga merasa kasihan dan langsung ingin mengajaknya pulang. Sore Arga membawa pulang teman barunya. Meong, si kucing kecil sepertinya senang sekali. Ibu Arga tersenyum. Tentu boleh nak, tapi Arga harus janji Arga yang akan merawatnya ya. Arga menamai kucingnya Miko. Nama yang bagus ya. Arga mencoba memberi Miko makan dan menyiapkan tempat tidur yang empuk. Wah, Arga harus belajar banyak nih. Tapi Arga sangat semangat. Ya, tapi lama-lama Arga jadi asyik main terus. Dia lupa memberi Miko makan, lupa membersihkan tempat Miko. Miko jadi sedih. Meong. Miko jadi lesu dan tidak seceria dulu. Ibu Arga melihat Miko yang sedih dan kotor. Ibu mendekati Arga. Arga ingat janji Arga. Miko butuh kasih sayang dan perhatianmu. Merawat hewan itu tugas yang penting, Arga. Arga langsung sedih sekali. Ia melihat Miko. Maafkan aku, Miko, kata Arga. Arga memeluk Miko erat-erat. Ia berjanji akan merawat Miko dengan sangat baik mulai sekarang. Sejak hari itu Arga jadi anak yang rajin sekali. Ia selalu memberi Miko makan, membersihkan tempatnya, dan mengajak Miko bermain. Miko pun kembali sehat dan riang gembira. Meong. Arga dan Miko sekarang adalah sahabat terbaik. Arga belajar kalau merawat hewan itu harus dengan hati.
Jadi anak yang bertanggung jawab itu menyenangkan loh. Arga dan Miko selalu bahagia bersama. Oke. Nah, teman-teman, tadi videonya apa ya katanya? Ayo, videonya si kucing. Berarti harus Arga. Kenapa tuh si Arga? Bingo. Hah? Tunggu. Minggu. Apa minggu? Emaknya. Ya, dan cerita tadi kita berarti harus belajar bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau kita mempunyai sesuatu harus dijaga, harus dirawat sama kita. Seperti si Miko, seperti si Arga mempunyai kucing, tapi udah diambil malah nggak diurus. Kasihan kan? Kasihan nggak? Kasihan. Mempunyai hewan harus dijaga. Mempunyai barang dijaga tidak? Dijaga. Dijaga biar tidak rusak. Terus biar tidak apa? Kalau barang dijaga biar tidak biar tidak rusak. Wah, meskipun bukan punya kita juga, punya sekolahan tuh kita harus menjaga biar bagus terus. Boleh dimainkan? Auren boleh nggak dimainkan? Boleh. Auren boleh nggak dimainkan barang-barang? Batu. Boleh, tapi harus dijaga, pinter. Oke, janji seperti itu harus menjaga, harus bertanggung jawab. Nah, jadi kita harus bertanggung jawab. Janji semua, coba mana janjinya? Janjinya mana janjinya? Ayo. Auren mana janjinya? Janji. Nupus janjinya mana? Kiana janji mana? Oke, janji. Dan satu lagi, kalau kita mau meminjam barang-barang orang itu harus minta apa? Minta izin. Boleh nggak pinjam gitu, oke? Oke. Terima kasih teman-teman sudah menghadiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk manfaat literasi digital untuk anak usia dini ini, itu literasi digital memberikan banyak manfaat bagi anak usia dini apabila digunakan secara tepat dan terarah. Anak dapat mengenal teknologi sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Misalnya melalui video edukatif, permainan interaktif, dan aplikasi pembelajaran. Literasi digital juga membantu meningkatkan kemampuan bahasa, pikir, kreativitas, serta koordinasi motorik anak. Anak belajar mengenal huruf, angka, warna, suara, dan cerita secara visual dan audio, sehingga lebih mudah dipahami. Selain itu, anak mulai terbiasa menggunakan teknologi secara positif sebagai alat belajar, bukan hanya hiburan. Tantangan penggunaan media digital PAUD, meskipun bermanfaat, penggunaan media digital di PAUD memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah resiko kecanduan layar, screen time berlebihan yang dapat mengganggu perkembangan sosial dan fisik anak. Anak juga berpotensi terpapar konten yang tidak sesuai usia jika tidak diawasi dengan baik. Selain itu, tidak semua pendidik dan orang tua memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Keterbatasan fasilitas seperti gadget dan jaringan internet juga menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran digital di beberapa sekolah dan upaya pendidik dalam mendampingi anak menggunakan teknologi. Pendidik memiliki peran penting dalam membimbing anak agar bijak menggunakan teknologi. Guru perlu memilih media digital yang aman, edukatif, dan sesuai usia anak. Penggunaan teknologi harus dibatasi waktunya dan tetap dibimbing dengan aktivitas bermain langsung, motorik, dan sosial.
Pendidik juga perlu memberikan contoh penggunaan teknologi yang positif seperti menonton video pembelajaran bersama dan berdiskusi. Selain itu, kerjasama dengan orang tua sangat penting agar pengawasan penggunaan gadget di rumah tetap terkontrol dan sejalan dengan pembelajaran di sekolah. Nah, itulah sedikit paparan manfaat literasi digital untuk anak usia dini. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.